Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Ziarah di Kota Madinah yang beranggotakan Fetrika Sonia Utama dengan NIM 201231231003. Yang kedua, Ervinda Wulan Suci NH dengan NIM 201231231022. Dan saya sendiri Muhammad Fikri Falhuda dengan NIM 201231231055. Di sini kami kelompok 4 akan membahas poin-poin yang ada di bawah ini. Yang pertama ada kondisi geografis Kota Madinah. Yang kedua, profil penduduk Madinah. Yang ketiga, sejarah Kota Madinah. Keempat, dalil keutamaan Kota Madinah. Yang terakhir, amaliyah sunnah di Madinah. Yang kesatu atau poin A, di sini ada kondisi geografis Kota Madinah. Kota Madinah yang terletak sekitar 510 km sebelah utara Kota Mekah. Secara geografis, Madinah lebih baik dari Kota Mekah karena terletak pada jalur rempah-rempah yang menghubungkan antara Yaman dan Suriah. Kota ini merupakan sebuah oasis atau bertanah subur di tengah gurun yang berair cukup, sehingga sangat cocok ditanamin pohon kurma. Di tangan penduduk Yahudi, tepatnya Bani Nadir dan Bani Qurayyah, kota ini menjadi pusat pertanian terkemuka. Kota ini dikelilingi oleh gunung berbatuan Bukit Uhud, terletak di sebelah utara Madinah, dan Bukit Atsir ada di bagian barat daya. Wilayah terpenting dari kota ini adalah daerah Harrah Wahim di sebelah timur dan Harrah Al-Wabarah di bagian barat. Harrah Wahim tanahnya lebih subur dan lebih banyak jumlah penduduknya dibandingkan Harrah Al-Wabarah. Di Madinah juga terdapat banyak lembah, yang paling terkenal di antaranya adalah Wadi Batan, Mudahainib, Mahyur, dan Al-Hih. B. Profil masyarakat Madinah. Sejak prahijrah, masyarakat Madinah telah dikenal sebagai komunitas yang pluralistik. Mayoritas penduduk kotanya adalah bangsa Yahudi yang berasal dari suku Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah yang tinggal di pinggiran kota. Juga bangsa Arab yang beragama Yahudi, tapi bukan dari bangsa Yahudi seperti suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus menempati daerah Al-Awwal di dataran tinggi berdekatan dengan Bani Quraidah dan Bani Nadir, sedangkan Khazraj berada di dataran rendah yang bertetangga dengan suku Bani Qainuqa. Dari segi keyakinan dan agama tidak jauh berbeda dengan Mekah, yakni penyembah berhala. Ada pula penduduk Arab yang menganut agama Masehi yang teguh seperti pendeta Bahirah atau hanya sekedar ikut-ikutan. Pasca hijrah, masyarakat Madinah lebih pluralistik lagi. Mereka terdiri atas bangsa Arab Madinah yang telah masuk Islam disebut kaum Ansar, orang-orang Makkah yang hijrah disebut kaum Muhajirin, kelompok penduduk Madinah yang masih menganut paham paganis, golongan Yahudi baik orang Arab maupun bangsa Yahudi sendiri, kaum munafik dan musyrik Madinah, dan kaum minoritas penganut agama Kristen. C. Sejarah Kota Madinah. Pada masa sebelum Islam berkembang, kota Madinah disebut dengan nama Yastrib yang saat itu dikenal sebagai kota pusat perdagangan. Ada yang berpendapat bahwa Yastrib berasal dari bahasa Ibrani atau Aram, namun pendapat
lain menyatakan kalau nama tersebut adalah sebutan bagi masyarakat Arab Selatan. Versi lain juga ada yang mengatakan bahwa Yastrib berasal dari seorang keturunan Bani Ubail, sekelompok pengikut Ubail yang bernama Yastrib bin Konayyah bin Mikail bin Aram bin Ubail bin Us bin Aram bin Sam bin Nuh. Sosok Yastrib diduga merupakan orang pertama yang datang ke daerah tersebut, yang kemudian namanya digunakan sebagai nama kota. Setelah Nabi hijrah ke Yastrib pada 622 Masehi, kota Yastrib pun diubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya, sebagai pusat perkembangan Islam hingga Nabi wafat dan dimakamkan di sana. Sepeninggal Nabi Muhammad, kota ini menjadi pusat para sahabat dan penerus Nabi Muhammad, hingga dikenal sebagai kota pusat khalifah. Ada 3 khalifah yang memerintah dari kota ini, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, pusat pemerintahan bergeser ke Kufah di Irak karena adanya gejolak politik akibat terbunuhnya Khalifah Utsman oleh kaum pemberontak. Sampai pada pemerintahan kota Madinah ini, kekuasaannya beralih pada Bani Umayyah, berpusat pemerintahan dipindahkan ke Damaskus, dan ketika pemerintahan berpindah kepada Bani Abbasiyah, pemerintah dipindahkan lagi ke kota Baghdad. Selanjutnya yaitu dalil keutamaan kota Madinah. Madinah memang kota yang sangat istimewa sebagaimana tergambar dalam hadis-hadis berikut. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW menamainya dengan Thayyibah dan Taubah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha dalam hadis Al-Jassah, sabda Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, hadhihi Thayyibah, hadhihi Thayyibah, hadhihi Thayyibatu ya'nil Madinah, yang artinya yaitu inilah Thayyibah, inilah Thayyibah, inilah Thayyibah, yaitu Madinah. Dikatakan demikian karena kesucian tanahnya, dan ada yang berpendapat karena baiknya penduduknya, ada yang berpendapat juga karena bagusnya kehidupan di Madinah. Yang kedua yaitu ada iman akan kembali berkumpul di Madinah. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, yang artinya yaitu sesungguhnya iman itu benar-benar akan kembali atau bersatu ke Madinah sebagaimana ular besar kembali ke liangnya. Yang ketiga yaitu Rasulullah SAW mendoakan barokah untuk Madinah. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi madinatina, Allahumma barik lana fi su'ina, Allahumma barik lana fi muttina, Allahumma ja'al ma'al barakati barakatain, yang artinya yaitu ya Allah berilah barokah untuk kami di Madinah kami ini, ya Allah berkahilah takaran soh kami dan berkahilah takaran mut kami, ya Allah jadikanlah bersama dengan barokah tersebut 2 barokah. Mungkin itu dalil-dalil mengenai kota Madinah. Menziarahi kota Madinah memang berbeda dengan mengunjungi kota-kota yang lain. Ada kelebihan yang dimiliki kota Madinah dibanding kota lainnya, sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian keistimewaan dan keutamaan kota Madinah. Yang mampu melebihi keutamaan Madinah hanyalah keutamaan Masjidil Haram, karena sholat di sana bernilai 1000 kali lipat dibandingkan pahala sholat di masjid yang lainnya. Namun demikian, membahas keutamaan berkunjung atau ziarah ke Madinah tetaplah perlu, karena memang ada keutamaan dari segi adanya Masjid Nabawi dan Masjid Quba yang memiliki nilai lebih bila sholat di sana. Yang terakhir yaitu ada amaliyah sunnah di Madinah.
Alangkah baiknya jika penduduk dan peziarah kota Madinah bisa menambah bekal akhirat dan mengisi waktu mereka dengan amalan-amalan sunnah selama berada di kota Madinah. Amalan-amalan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi memiliki keutamaan yang besar, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang isinya yaitu, satu sholat di masjid saya ini lebih baik daripada 1000 sholat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1190 dan hadis riwayat Muslim nomor 1394. Yang kedua, beribadah di Raudhah. Raudhah secara bahasa adalah taman. Di Masjid Nabawi ada sebuah tempat yang disebut sebagai salah satu taman surga. Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma baina baiti wa minbari raudhatu min riyadil jannah, yang artinya tempat yang terletak di antara rumah saya dan mimbar saya adalah salah satu di antara taman-taman surga. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1195 dan Muslim nomor 1390. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan 3 penafsiran untuk Raudhah hadis ini, yaitu yang pertama, tempat ini seperti taman surga dalam ketenangan dan kedamaian yang didapati orang yang memasukinya. Yang kedua, beribadah di tempat ini akan membuat pelakunya sebagaimana masuk surga. Dan yang ketiga, tempat ini akan dipindah ke surga dan menjadi salah satu tamannya di akhirat kelak. Sunnah yang ketiga yaitu berjihad di Masjid Nabawi. Nabi SAW bersabda yang isinya yaitu, barang siapa mendatangi masjidku ini, ia tidak datang kecuali untuk kebaikan yang ingin dia pelajari atau diajarkan, maka kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah. Dan barang siapa datang untuk selain itu, maka ia laksana orang yang hanya memandang barang orang lain. Nabawi adalah suq al-ilmi atau pasar ilmu, selayaknya bagi orang yang masuk ke dalamnya untuk berdagang ilmu, baik dengan menuntut ilmu atau mengajarkannya. Ziarah sunnah yang keempat yaitu ziarah kubur Nabi SAW. Orang yang tinggal di Madinah maupun pengunjung disunahkan untuk berziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan kubur saya sebagai id, dan bersolawatlah untuk saya, karena solawat kalian sampai kepada saya dari manapun kalian bersolawat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2042, dihukumi sahih oleh Al-Albani. Sunnah yang kelima yaitu sholat di Masjid Quba. Ibadah umroh cukup mudah dilakukan, namun meski hanya berjarak 425 km dari Mekah, ibadah ini cukup menyita waktu dan tenaga. Namun dengan kemurahannya bagi yang belum melaksanakan umroh, Allah membuka untuk mereka pintu pahala umroh dengan amalan yang lebih mudah. Hal tersebut tertuang dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, man tahara fi baiti thumma ata masjida Quba fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa bersuci di rumahnya lalu mendatangi Masjid Quba dan sholat di sana satu sholat, ia mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1412, dihukumi sahih Al-Albani. Sunnah yang terakhir yaitu sabar akan rasa lapar dan kerasnya di Madinah. Kota Madinah menawarkan cuaca yang keras. Di musim panas cuacanya sangat panas, dan begitu sebaliknya di musim dingin. Namun bagi yang mau bersabar, keutamaan yang besar telah menanti mereka.
yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya yaitu tidaklah seorang di antara umat saya bersabar akan rasa lapar dan kerasnya di Madinah, melainkan saya akan menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor 1378. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.